ketemu lagi di HS Metal Detector Channel. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, kali ini di video ini kemungkinan saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan. Saya mau tunjukkan kepada teman-teman beberapa tempat, beberapa bangunan lama, bangunan tua yang kita coba angkat kembali untuk sejarah-sejarahnya. Dan mungkin untuk beberapa video ke depan saya bakal bawa teman-teman untuk mengunjungi beberapa lokasi, beberapa bangunan. Saya belum ajak teman-teman untuk hunting berhubung masih dalam suasana libur Idul Fitri dan terkendala cuaca. Jadi kedepannya untuk beberapa video kita bakal belajar kembali untuk sejarah bangunan peninggalan. Kita lihat info apa aja yang kita bisa dapat dari bangunan-bangunan tersebut. Sekali lagi untuk teman-teman, tetap stay support channel saya dengan cara klik tanda like, lalu subscribe, tekan tombol lonceng, dan beri komen untuk video-video untuk kemajuan channel saya. Bagi teman-teman yang punya info sekitaran Deli Serdang, Kota Medan sekitarnya, untuk tempat-tempat ataupun ada bangunan-bangunan sejarah yang mau kita angkat kembali, yang kita coba telusuri kebenaran ataupun bukti-bukti sejarahnya, bisa share, bisa info ke kita melalui komen di video masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Kita telusuri, kita jalan-jalan. Ayo. Oke teman-teman, saat ini kita lagi perjalanan menuju lokasi yang kita maksud, yang nantinya akan saya tunjukkan ke teman-teman. Di lokasi ini terdapat banyak bangunan tua yang disinyalir bangunan ini adalah bekas dari bangunan atau perumahan pekerja kebun pada masa kolonial Belanda. Beberapa bangunan ini masih ada yang difungsikan sampai sekarang. Ada yang digunakan sebagai perkantoran, kemungkinan kantor dari PTPN. Lanjut, ada beberapa bangunan yang dihuni sampai sekarang oleh generasi dari pekerja kebun terdahulu. Usia dari bangunan ini saya tidak dapat pastikan berapa tahun atau sudah berapa lama, karena data atau info yang saya dapat minim sekali. Saya harap bantuan dari teman-teman yang mengetahui data ataupun info-info mengenai lokasi ini dan bangunan-bangunannya bisa komen di bawah. Ada beberapa bangunan yang cukup unik di tempat ini teman-teman. Nanti saya tunjukkan kepada teman-teman, kita bahas bareng-bareng. Jadi untuk sementara ini saya tidak ajak teman-teman untuk hunting, berhubung masih dalam masa-masa liburan Idul Fitri. Jadi kita belajar dulu bareng-bareng tentang sejarah sesuai dengan maksud dan tujuan saya buat channel ini teman-teman. Oke, ikuti terus, nanti saya tunjukkan ke teman-teman bangunan-bangunannya. Sebelumnya mohon maaf apabila videonya agak goyang, berhubung saya lagi mobile nih teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah tiba di lokasi yang dimaksud. Ini adalah salah satu bangunan lamanya. Bentuknya panjang seperti barak.
Kemungkinan terdahulu ini adalah gudang dari perkebunannya. Kondisi saat ini masih terawat berhubung masih ada dihuni oleh masyarakat. Di sini cukup banyak terdapat bangunan ini, barak-barak panjang ini. Namun apabila satu masa bangunan ini akan diambil oleh pemerintah, masyarakat otomatis harus pindah dari bangunan ini. Cukup banyak di sini, ada beberapa bangunannya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di satu lokasi. Ini bangunan cukup lama. Menurut info dari anak pemilik, ini dulunya adalah klinik kesehatan. Kurang lebih tahun 1925. Bangunan ini sampai sekarang masih terawat karena masih dihuni. Disinyalir dulunya dihuni oleh keturunan Tionghoa atau Chinese, karena di sini masih terdapat satu bangunan kecil peribadahan untuk penyembahan dewa langit atau Tikong. Kita masuk, mendekat, kita keliling ke dalamnya, kita lihat di dalamnya seperti apa. Ciri khas Eropa kental dengan pilar, ciri khas bangunan peranakan dengan jendela-jendela panjang. Kita lihat ke dalam, kita keliling ke belakangnya. Oke, ini kita bisa lihat bangunan gaya Tionghoa. Kalau teman-teman sering nonton film kolosal mungkin tahu yang seperti ini. Mungkin kita tidak semakin ke dalam berhubung dalam masa lebaran, jadi banyak tamu di dalam rekan-rekan. Kita lihat di luar-luarnya saja. Oh ya, di dekat sini, dekat bangunan ini terdapat satu kelenteng tua. Disinyalir umurnya juga sudah berpuluh-puluh tahun. Nanti kita lintas di seputaran. Untuk pemilik bangunan saat ini tidak ada di rumah, cuman ada anak-anaknya yang memberi info dan memberi izin tadi kita untuk mengambil video di lokasi ini. Oke teman-teman, tidak ada kesan angker yang biasanya diidentikan dengan bangunan tua. Rumah ini sangat asri, berada tepat di pinggir jalan besar. Lokasi ini berada di daerah ataupun di jalan lintas Pantai Labu, Lubuk Pakam. Tepatnya di Desa Kulanamu atau nama lengkapnya Emplasemen Kulanamu. Saya kurang paham kenapa disebut Emplasemen Kulanamu, karena saya tahu, yang saya cari info, emplasemen itu berhubungan dengan perkeretaapian. Sedangkan daerah ini untuk jalur kereta api cukup jauh, yaitu di Araskabu. Apakah mungkin dulunya ini bagian dari perkeretaapian atau jalur kereta api Araskabu? Kita kurang tahu. Bantuan dari teman-teman juga lah yang punya info mengenai lokasi ini nantinya. Baik, kita lanjut ke lokasi lain atau ke bangunan selanjutnya. Oke teman-teman, baru saja saya beranjak dari bangunan tadi. Banyak cerita yang saya dapat dari anak penghuni rumah. Ternyata banyak sejarah yang ada di bangunan itu. Jadi
video ini. Untuk bangunan yang lain tidak sempat saya rekam ataupun saya datangi. Mungkin esok hari jika ada kesempatan saya datangi beberapa lokasi lagi, karena berhubung sudah sore beranjak dari lokasi. Dan info yang saya dapat dari penghuni, bangunan tersebut dulunya dijadikan sebagai klinik ataupun balai kesehatan kecil untuk pegawai-pegawai ataupun karyawan perkebunan. Untuk identik mistik ataupun keangkeran di rumah, menurut penghuni sampai sekarang diamini memang keberadaannya ada, tapi tidak pernah ada masalah dari penghuni. Sekali lagi kita ambil kesimpulan, semua hal-hal yang berbau negatif apabila kita niatkan dengan hal-hal yang positif dan kita serahkan keseluruhannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya mudah-mudahan kita aman ataupun keberadaan hal-hal yang negatif itu bisa terpinggirkan. Nanti kita liput lagi untuk beberapa lokasi, beberapa tempat, kemungkinan esok hari. Nanti saya share kembali ke teman-teman. Mudah-mudahan ada satu lokasi yang bisa kita hunting atau kita scan untuk mengetahui apa saja yang dapat kita temukan atau bukti-bukti sejarah apa yang ada di lokasi tersebut. Sekali lagi untuk teman-teman, untuk mendukung channel saya, bantuan kepada teman-teman untuk bisa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Dan teman-teman yang punya info tentang lokasi-lokasi yang ada di video saya bisa komen, atau ada info tentang tempat-tempat yang penuh sejarah yang kira-kira perlu kita angkat kembali, teman-teman boleh share ke saya melalui komen di bawah. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan. Semoga diberi keberkahan di tahun yang baru ini. Terima kasih.